Hai guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Sunawiyandi. Selamat berhari pekan hari ini. Semoga berkumpul dengan keluarga penuh dengan sukacita, damai sejahtera selalu meliputi kita, serta kesehatan mengalir dalam tubuh dan jiwa kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih dan kita cintai. Guys, hari ini kita akan angkat tema ya. Bonnie Huggins mengantongi tokoh-tokoh yang ingin merancang kudeta ya. Simak sampai akhir guys supaya paham ya, dan kita bisa menyelamatkan NKRI dengan baik ya. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berkomunikasi, saling memberkati dan juga saling membangun. Guys, analis politik senior ya, sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia LPI, Bonnie Huggins ya. Ini mengaku mengantongi nama-nama orang yang ingin merancang kudeta ya atas pemerintah yang sah di tengah krisis corona saat ini. Aduh, kalau ini benar luar biasa ya guys ya. Ternyata saudara-saudara kita sendiri ingin melakukan kudeta ya. Jadi kelompok ini ingin memakai sejumlah isu ya sebagai materi provokasi dan propaganda politik, diantaranya isu komunisme ya, PKI yang sering digembar-gemborkan itu ya. Kemudian isu rasisme Papua menyusul gejolak akibat kematian warga Amerika Serikat berkulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat. Jadi isu-isu ini yang akan dipakai di tengah wabah corona ya. Isu lain yang mereka gunakan adalah potensi krisis ekonomi sebagai dampak inevitable dari pandemi COVID-19. Kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara ya. Jadi patut diwaspadai. Jadi Bonnie menilai kelompok ini tidak bisa disebut sebagai barisan sakit hati semata, karena ini bukan lagi dendam politik semata. Mereka adalah laskar pengacau negara dan pemburu rente ya. Sekali lagi, tidak hanya sekedar barisan sakit hati, tapi adalah laskar pengacau negara dan pemburu rente ya. Nah, apa saja ini ya kelompok ini? Yang pertama, kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden 2014. Kelompok politik yang ingin memenangkan politik presiden 2024. Maaf ya. Bukan 2014 tapi 2024. Maaf. Yang kedua, kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan yang benar selama pemerintahan Jokowi. Ini para koruptor ya. Kemudian ketiga, ormas keagamaan terlarang seperti HTI yang jelas-jelas ingin mendirikan negara syariah ya. Ini kelompoknya. Kemudian yang keempat, barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang ya. Ini kita tahu ini siapa-siapa mereka ya yang haus kekuasaan ini. Jadi Bonnie Huggins lebih suka menyebut mereka laskar pengacau negara ketimbang barisan sakit hati ya. Karena mereka ingin merusak tatanan demokrasi, menjatuhkan pemerintahan yang sah hasil pemilu demokratis ya. Kemudian mereka juga mengacau karena ingin mempertanyakan kembali Pancasila guys. Aduh, sebagai ideologi negara. Pancasila sudah terbukti ya. Masih mau dipertanyakan lagi ya. Diskursus tadi ya. Ada intensi untuk menuduh Pancasila sebagai bukan ideologi mereka. Mereka juga pemburu rente karena memiliki orientasi mencari keuntungan finansial ya. Jadi tujuannya uang ya, pemburu rente.
Jadi ada bandar di balik gerakan mereka, mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas. Bandar menengah misalnya oknum pengusaha pom bensin dan perkebunan asal Bengkulu, ya. Dan bandar papan atas ya tak perlu saya sebutkan di sini, ujar Dr. Filsafat tadi ya. Boni menyayangkan tokoh seperti Din Samsudin ikut di dalam gerakan itu, ya. Ini satu tokoh disebut. Beliau kan panutan umat, tokoh yang didengar banyak orang, ya. Jadi tidak bijak berkecimpung memperkeruh kolam yang bersih. Negara itu butuh negarawan dari segala lapisan supaya bisa menjadi bangsa besar. Tokoh agama dan intelektual adalah panutan masyarakat, ya, sangat disayangkan. Ya, Din Samsudin baru beberapa hari ini mengkritik pemerintahan termasuk penundaan ibadah haji, ya. Maka harus ada keteladanan moral dalam bertindak dan berbicara di ruang publik, ya. Saya juga heran dengan Bung Refli Harun. Nah, ini dua lagi ini pecatan juga, ya, mantan komisaris yang dipecat oleh Erick Thohir. Kenapa menjadi begitu galak setelah tidak menjadi komisaris, ya? Kan jadinya ada kesan tidak baik, seolah-olah ada vested interest di balik kritisme beliau terhadap pemerintah, ya. Jadi ini dua tokoh yang baru disebutkan. Ada tokoh-tokoh lagi, ya, selain Din Samsudin dan Refli Harun, ya. Jadi teman-teman supaya ini diwaspadai, ya, ada 4 kelompok yang ingin mencoba menjatuhkan pemerintahan yang sah, ya, hasil pemilu yang demokratis. Terima kasih guys, semoga kita selalu berakal sehat, berakal cerdas, supaya kita saling bersama-sama mendoakan negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi tangguh, menjadi sehat, dan NKRI selalu harga mati, ya. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan memberkati negara kesatuan Republik Indonesia. Amin.